Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal mu'min wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salah al jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ridna min zulumatil wahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahil abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Muwahhidin yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muwahhidin Bapak Haji Wahyu Jati beserta jajaran pengurusnya. Kemudian yang pula kita hormati para orang tua kita, ada Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Endang, kemudian Bapak Ustadz Haji Ramdhani, Bapak-bapak haji yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kesemuanya kita Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita baca hadis, kirimkan Fatihah khusus kepada Bapak Mahmudin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca akan menjadikan Bapak Mahmudin Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah sehatkan sebagaimana sedia kala. Kalau masuk juga Bapak Haji Rukyat ya, yang juga masih sakit, mudah-mudahan senantiasa dari doa kita bersama Allah ijabah, Allah sehatkan semua teman-teman kita yang sedang sakit. Wa ma nawaina min nawaya salihah Rabbi haqiqha bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak-bapak, kita akan buka hadis masuk Al-Arba'un An-Nawawiyah Al-Hadisus Sadisu wal Isruna, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Sudah ketemu Pak? Halaman 23 saya. Buku yang baru halaman baru. Berapa ya? Halaman 23 ya? Tidak. Halaman 23. Sudah? Al-Hadisus Sadisu wal Isruna, hadis yang ke-26. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi
Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah sallallahu, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu, setiap ruas atau sendi atau anggota tubuh, kullu sulama minan nasi, daripada manusia, alaihi sadaqatun, atasnya wajib dikeluarkan sedekahnya. Itu maknanya, artinya ya. Kapan? Kulla yaumin tatlu'u bihi samsu, yaitu setiap hari ketika matahari terbit. Kemudian ta'dilu bainas naini shadaqatun, mendamaikan secara adil dua orang yang berselisih, dua orang yang bertikai adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Membantu orang lain menaiki kendaraannya atau memegangi barangnya untuk dinaikkan ke atas kendaraannya tersebut adalah sedekah. Kemudian tamsiha ila sholati shadaqatun. Kemudian langkah, ya, tiap-tiap langkah berjalan menuju masjid itu adalah sedekah. Wa tumitul azana anit tariqi sadaqah. Di sini ada waduh, kelewat tuh. Wal kalimatut thayyibah sadaqah. Wal kalimatut thayyibah, ulang-ulang di atas. Wal kalimatut thayyibah sadaqah. Jadi kalimat-kalimat yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah kaki kita menuju ke masjid adalah sedekah. Wa tumitul azana anit tariqi sadaqah. Dan sekecil-kecilnya nih, menyingkirkan duri atau halangan atau yang membahayakan di jalan adalah sedekah. Rawahul Bukhari wal Muslim, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Ya, itu bunyi matan hadisnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini menjawab pertanyaan Pak Haji Narto kemarin. Apa bedanya zakat, infak dan sedekah? Tentunya secara hukum zakat, infak dan sedekah berbeda. Kalau zakat wajib, kemudian infak dan sedekah sunnah atau dianjurkan. Akan tetapi infak lebih pada nafkah, memberikan harta, bentuknya materi. Nah, kalau sedekah bisa berupa materi, bisa juga berupa non materi, kebaikan. Ini jawabannya. Jadi masih kita bicara lanjutan hadis yang ke 25 kemarin. Kalau kemarin kita membaca hadis bahwasanya kalimat tahmid, tahlil merupakan sedekah, dan sekarang diperluas lagi, diperdalam lagi oleh Al-Imam Nawawi yang menuliskan hadis ini dalam bukunya, ya, mengenai sedekah ini. Baik, kita akan bahas salahnya. An Abi Hurairah, tentunya kita tahu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang terkenal
namanya sebutannya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman Ad-Dausi. Abdurrahman bin Dahr Ad-Dausi. Itu yang nama aslinya. Ya, banyak yang telah saya sampaikan tentang perawi hadis ini. Yang saya baca terakhir bahwa Abu Hurairah masuk Islam setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu 3 tahun menjelang Rasulullah SAW wafat. Perang Khaybar. Jadi Abu Hurairah baru memeluk agama Islam yang semula agamanya Yahudi. Karena kecerdasan beliau sehingga Abu Hurairah dapat meriwayatkan hadis lebih dari 5.280 hadis. Ya, jadi itu keistimewaan Abu Hurairah. Sehingga Al-Imam An-Nawawi ya meriwayatkan hadisnya dalam bukunya ini, dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Termasuk Bukhari Muslim juga banyak yang menuliskan meriwayatkan bahwa hadis ini rata-rata sahih. Itu sekitar riwayat perawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, kullu sulama minan nasi, kullu setiap sulama itu anggota tubuh, makna yang luas. Secara harfiah namanya ruas. Sendi kita. Hadis menuliskan bahwa kurang lebih ada 360 sendi setiap manusia. Itu udah secara kedokteran, akan tetapi Nabi sudah memberitahukan sendi kita ini, ruas-ruas sendi ini berjumlah 360 sendi ini. Mengapa hadis ini angkat sendi? Ini hal yang kecil. Persendian kita itu makna kita bersyukur nikmat Allah. Bayangkan, telunjuk kan ada sendi ini. Dikasih nggak bisa bergerak aja lah. Luar biasa kita nih. Begini aja nih. Nggak bisa bergerak, udah luar biasa. Sengsaranya manusia. Dikasihlah bergerak. Sendi bisa. Apalagi yang lainnya, sikut, kaki semua. Itu merupakan teguran Allah luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Sendi saja, kan belum yang lainnya, belum nikmat mata, telinga dan sebagainya. Makanya dalam Ar-Rahman ya Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini maknanya hadis menekankan bahwa perlunya kita bersyukur atas banyak nikmat yang Allah berikan. Luar biasanya tuh Allah memberikan nikmat kepada kita. Makanya Allah pun berfirman, ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah nggak butuh terima kasih kita, ya nggak butuh semua orang beriman. Kemarin kita udah baca hadisnya, walaupun seluruh jin dan manusia inkar kepadanya, nggak mengurangi kekuasaan Allah. Kemudian semua manusia, jin dan manusia beriman, nggak mengurangi kemuliaan Allah. Kita yang patut bersyukur atas apa yang Allah berikan. Contohnya ini, ya sulama, sendi ruas yang sekecil itu, kalau kita nggak mensyukuri sakit aja, masya Allah. Kadang-kadang manusia kayak gitu, bilang sakit, ya Allah sakit ini saya salah apa saja. Udah
menghujat Allah, ya Allah salah apa saya kok sakit nggak sembuh-sembuh. Itu manusia. Allah kasih nikmat surah. Oleh karenanya Nabi mengatakan setiap ruas-ruas yang ada pada diri manusia alaihi atasnya itu wajib sedekah, wajib sedekah. Artinya apa? Bisa jadi dengan berpuasa sunnah, dengan berbuat kebaikan apa yang kita punya nih, sendi-sendi was-was kita, tangan mudah membantu dan sebagainya, itu semuanya adalah sedekah. Artinya ini mengatakan bahwa apabila kamu bersyukur kepada Allah, maka enggak berhenti untuk berbuat baik, untuk menolong orang, untuk berkata yang thayyibah yang tadi semuanya. Itu maknanya. Udah dikasih nih sama Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan ke tubuh kita sehingga kita dapat memanfaatkan, maka wajiblah kita bersedekah, bersyukur, itu maknanya. Gitu. Kalau kita hitung-hitung ya, dari 24 jam dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, banyak mana kepentingan kita atau untuk Allah? Iya, banyak kepentingan kita. Sholat paling hebat banget ya 10 menit udah paling hebat. Sholat ya, sholat wajib. Udah kalau 10 menit imamnya baru 10 menit yang mau udah garuk-garuk kepala. Aduh, Ustaz Ramdhani lama banget bacanya nih. Udah ngeluh, padahal waktu yang kita gunakan 24 jam berapa menit? Ya, berapa jam untuk Allah? Itu manusia sifatnya kayak gitu. Ya, makanya umumnya manusia nggak bersyukur demikian. Padahal kalau dia hitung-hitung dengan nikmat yang Allah berikan, maka nggak cukup sehari 360 kali bersedekah, nggak akan cukup. Banyak nikmat yang Allah berikan, itu maknanya. Sehingga hadis ini mengajarkan kita, ya, macam-macam sedekah yang kita bisa lakukan, ya, merajuk kepada perintah bahwa setiap ruas tubuh kita ini wajib disedekahkan. Ini hadis perintahnya jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim, jangan berbuat yang tidak baik. Perintah hadis ini, kalau mau mensedekahkan ruas-ruas jari kita, segera berbuat baik sebanyak mungkin. Karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Begitu juga kejahatan, kezaliman, ya, akan kembali kepada orang yang berbuat. Banyak hal yang kita saksikan itu setiap perbuatan manusia bagaikan meludah ke atas langit, meludah jatuhnya ke muka dia juga. Kebaikankah, keburukankah yang kita tebar kepada manusia, maka yang mendapatkan akibatnya juga kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Oleh karenanya hadis ini mengajarkan perbanyak buat kebaikan ke orang lain dan kembali kepada kita kebaikan itu. Gitu. Di antara semua manusia umumnya khusyuk berdoa untuk dirinya. Tengah malam bangun, saya sering dibangunin sama Pak RT, ya, di WA ting, saatnya tahajud, bangun. Yang kita minta apa? Utamanya diri kita, ya Allah. Banyak banget urusan ini, ya Allah. Berikanlah kemudahan pada diri saya, ya Allah, untuk segera melaksanakan urusan ini. Biar beres semuanya. Minta macam-macam, minta diri kita. Rezeki yang banyak, ya, yang nggak punya keturunan minta keturunan untuk dirinya. Akan tetapi sedikit sekali untuk doa buat orang lain, buat para sahabat kita, teman kita, sedikit sekali. Paling apa? Saat Jumatan doang, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, itu seminggu sekali tuh waktu doain buat umumnya muslim dan muslimat. Padahal doa yang paling
mustajab ketika kita mendoakan saudara kita. Nah, kita lagi sakit nih kayak tadi nih. Alhamdulillah Pak Cuk ingatkan, kirimin Fatihahnya ya pada Pak ya Mahmudin agar Allah sehatkan. Itu juga doa. Kita doakan ya. Kita doakan Bapak Mahmudin yang sedang sakit kembali kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Begitu ya Pak. Itu maknanya. Jadi makna sulama minan nasi alaihi shadaqun adalah merupakan Allah tegur kita agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Hendaklah kita bersedekah. Apa sedekah yang lainnya? Dikatakan di sini, malah kulla yaumin tatlu bi samsa. Setiap hari kita harus melakukan sedekah itu atas ruas-ruas yang ada pada diri kita, ya. Ya, setiap matahari terbit. Oh, itu maknanya. Ya, berbuat baik setiap hari maknanya. Lalu apalagi ta'dilu bainasnaini shadaqah. Mendamaikan secara adil saudara kita yang berselisih. Salah pendapat nih saudara kita, ribut masalah salah paham dan sebagainya. Mendamaikan secara adil itu juga sedekah. Banyak di antara kita orang salah ini ketika ada yang berselisih, yang kita belain teman kita. Teman kita, apa-apaan nih? Temannya dibelain, nggak adil. Itu bukan sedekah. Lihat dulu permasalahannya. Bukan saudara kita, kerabat kita, atau bahkan anak kita. Anak kita pasti kita belain tuh. Mati-matian sebetulnya dia salah. Ini salah. Ini maknanya bahwa yang bernilai sedekah memisahkan, mendamaikan seorang yang bertikai itu secara adil. Lihat, apa dulu nih masalahnya? Begini. Diceritain udah. Kita jalan tengahnya apa nih? Gitu. Itu maknanya demikian. Bukan berat sebelah. Manusia secara naluri lihat kepentingan. Ya, yang bertikai siapa dulu? Lihat dulu kelompok siapa. Ini merambat kepada kelompok juga. Kadang-kala ketika berdebat, ya kan? Ini kelompok pahamnya ini, yang pahamnya yang ini pahamnya. Sunnah wal jamaah. Kita berdebat, walaupun berdebat di WA dan sebagainya, dibelain ke kelompoknya dia. Iya begini, nggak lihat titik permasalahannya. Ini termasuk juga di media sosial nih. Itu maknanya. Ketika yang bertikai, jangan dibumbuin. Iya, dipanas-panasin. Iya emang dia begitu. Jadilah berkelahi. Ya. Ini maknanya. Oleh karenanya ta'dilu bainasnaini shadaqah. Baik. Wa tu'inur rajula bidabbatihi. Waktu inu membantu seseorang menaiki kendaraannya matamilu di atasnya, atau altarfa'ulahu alaiha mata'ahu, ya, mengangkat barangnya, ya, ke kendaraannya. Kalau dulu kan unta itu kan tinggi, gitu kan. Ada orang banyak bawaannya, kita mau lihat dia lagi mau naikin kesulitan, kita nonton aja dari ujung, dari orang lagi bawa barangannya, bawa barang-barang banyak, unta, dia nggak mau bantuin. Nah, di sini dikatakan membantu saudaranya yang sedang butuh pertolongan adalah sedekah. Ya, manifestasinya yang zaman sekarang ini bukan cuma membantu sekedar itu. Kadang-kadang teman minta nasihat, teman butuh uang, kita punya kelebihan uangnya, dibantu untuk melancarkan urusannya, itu sedekah. Itu juga sedekah. Ya, kita nggak sungkan mengeluarkan harta kita itu untuk
menolong saudara kita, itu nilainya sedekah. Pahalanya mengalir. Jangan sungkan-sungkan. Jadi kalau orang datang minta tolong ke kita, jangan perasaan dia mulu tak tolong nih. Ngegeru itu artinya jangan, itu Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan hatinya untuk ke kita datang. Kalau ada kita beri, kalau nggak ada pun kita bilang maaf, hari ini saya nggak bisa bantu. Kata-kata yang ihsan, yang baik, ya itu maknanya. Nah, manifestasi dari kalimat ini bukan cuma membantu ngangkatin kendaraan, ngangkatin barang ke kendaraan atau menaik kendaraan, apalagi manula yang mau menyeberang jalan, termasuk juga itu sedekah. Ada nenek-nenek udah tua, udah kebingungan karena lampu merah nggak ada, dia mau berjalan, kita bantu. Begitu juga orang buta yang berjalan dengan tongkatnya, kita punya luang waktu, kita bantu. Mau kemana Pak? Mau ke situ, kita bantu. Itu juga sedekah. Itulah agama Islam, menebar kebaikan di segala bidang, makanya dinilai sedekah, pahala untuk kita. Gitu. Ya. Lalu wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan adalah sedekah. Ujian banyak di jalan, apalagi ya. Kadang-kala ada orang yang bikin jengkel kita nih, ya kan? Apa itu bocah, anak-anak, atau itu orang yang anak muda yang kebut-kebutan, ya. Kalau kita keluar kata-kata yang baik, astagfirullah, ya, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, maka bernilai sedekah. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita caci maki, itu bukan makna sedekah. Jangankan dapat pahala, dapat murka Allah, ya. Maki-maki orang luar, apapun yang keluar, monyet, kan kata-kata itu yang keluar dari mulut orang. Ya, ini al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang bisa kita jadikan nilainya sedekah. Jadi itu kebiasaan kita untuk ucapkan yang demikian. Ya. Itu maknanya. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu bukan berarti kalimat yang begitu saja diucapkan, akan tetapi bernilai sedekah, pahala. Banyak macam sedekah ya, seperti itu. Lalu wabikulli khatwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Ini yang kita lakukan sekarang. Langkah kita menuju masjid, ya. Langkah kita menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk taklim, Allah nilai dengan sedekah. Maka kalau kesemuanya ini kita lakukan, ruas-ruas kita ini terpenuhi, ya. Terpenuhi apa? Terpenuhi dengan kebaikan. Itu maknanya. Kalau kita nggak banyak berbuat baik, ruas-ruas kita ini akan kosong dengan kebaikan. Makanya ketika kemarin saya sampaikan, ada yang sakit datang kepada ulama yang Pak Kiai, saya sakit, disuruh apa? Istighfar. Ada yang mengeluh, ya Pak Kiai, hidup saya susah banget ini, buat makan aja, kadang-kadang pagi makan, sore ngomong. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, istighfar. Lalu ada orang yang minta keturunan, Kiai bilang istighfar. Artinya apa? Masalah yang kita hadapi itu sumbernya dari kesalahan diri kita sendiri. Ya, bersedekah, maka ruas-ruas tubuh kita ini akan mendapatkan energi. Ada orang perempuan datang ke saya, pernah ketika itu sedang dibangun musola Riyadus Sholihin dulu, waktu saya tinggal di Bogor. Perempuan usianya hampir 42. Ini ta'adud bin nikmat aja nih. Ini ta'adud bin nikmat. Perempuan karir usianya udah lanjut datang. Ustaz, bagaimana caranya biar enteng jodoh? Saya minta jodoh nih. Saya lagi iseng aja nih emang.
Kebetulan panitianya juga saya di situ. Nah, kebetulan kalau Anda mau cepet dulu, itu musola kurang keramik, lagi dibangun. Mau ambil berapa meter? Ukurannya kurang lebih 60 meter. Musolanya kecil. Mau ambil berapa meter? Kalau ambil 1 meter, 1 orang yang datang. Saya bilang ya. Ambil 10 meter, 10 orang datang. Mau yang mana? Ya udah ya Ustaz, mau saya. Ambil 10 meter. 1 minggu, 2 minggu, dibalik lagi. Belum ada Ustaz yang datang. Belum ada Ustaz yang datang katanya. Saya diomelin sama dia. Gimana Ustaz? Nah ini kan saya bicara hadis. Mudah-mudahan tambahin lagi. Berapa? Ya banyak lagi. Yaudah saya separuhnya deh, 30 meter. Alhasil 2 minggu setelah itu datang 1 orang duda. Nelfon lagi deh, Ustaz duda. Ngelamar saya, dia masih gadis. Gimana? Ya nggak apa-apa, terima dulu aja. Tinggal dipilih. Nanti pasti datang lagi insya Allah. Itu janji Allah. Seminggu datang lagi. Ya, benar datang lagi tuh. Lagi saat datang, tapi umurnya di bawah saya. Umurnya di bawah saya, di mama saya katanya yang lama. Umurnya 38 di bawah saya. Oh gitu ya. Terima juga, nanti kasih jawaban belakangan istimewa. Besoknya datang lagi yang ketiga. Ya ini pas nih Pak Ustaz. Umurnya sama saya, kerjaannya juga sama saya, pendidikan sama saya. Tuh kan saya apa? Istiqoroh. Saya tulis istiqoroh 3-3-nya. Yang 2 tolak dengan baik, yang 1 terima. Di istiqoroh. Istiqoroh sama dia. Lah kok istiqoroh saya malah bukan nama yang ini ya, umurnya sepadan gitu kan. Istiqoroh saya nunjukin wajah-wajah yang muda ini, yang lebih muda dari saya. Saya katakan mungkin saja Allah berikan nilai plus dari anak laki-laki itu. Jadi gimana Ustaz? Ya terserah. Kamu terima Ustaz, yang terima nih. Jadi akhirnya dia terima yang muda. Itu cerita nyata. Cerita nyata ketika ada seseorang yang datang. Artinya apa? Itulah ketika ikhlas dia memberikan bergeming untuk minta kepada Allah dengan bersedekah, apalagi itu amal jariah musola. Alhamdulillah terlaksana. Itu Pak. Jadi gini ya Pak. Itu tahajud nikmat aja, cerita aja. Seperti itu. Ada kalanya demikian. Oleh karenanya kita kembali wa bi kulli khatwatin tamsiha ila sholati sadaqah. Ini yang kita lakukan setiap hari. Melangkah kita menuju masjid, maka langkah kita itu pun adalah sedekah buat diri kita, buat luas-luas jari kita. Itu maknanya. Makanya usahakan begitu sakit yang ringan aja tetap jamaah. Aduh, saya meriang banget nih, bilang udah nggak ke masjid dulu. Jangan. Pengalaman juga salah satu jamaah di Al-Hidayah itu dia stroke, sakit stroke. Ini masih ada orang sekarang cerita sama saya, Ustadz saya itu luar biasa, saya sembuh dari sholat berjamaah. Dia stroke, udah nggak bisa jalan, begitu jalan mau ke masjid dipapah sama anaknya. Pokoknya setiap sholat 5 waktu dia selalu ke masjid. Alhasil sekarang sampai sekarang nih, Ustaz balap lari sama saya boleh ini? Padahal dia stroke. Karena inilah fadilah sholat jamaah. Saya yakin banget karena sholat jamaah saya bisa sembuh karena ini. Itu luar biasa Allah berikan. Itu yakin, keyakinan dia tentang fadilah sholat berjamaah menyembuhkan stroke-nya dia. Dari saya beribrah kepada diri saya sendiri, ya Allah. Kita kadang-kadang pulang kecapean aja, ya Allah udah maghrib pulang kecapean, capek banget ya, ntar aja dah sholat jamaahnya buat tarbiyah buat diri saya. Kadang masih ada seperti itu. Makanya dia cerita, saya sembuh dari stroke karena sholat berjamaah. Lalu yang paling sekecil-kecilnya ya, wa tumitul aza anit tarki shadaqah, dan menyingkirkan duri ya atau beling atau apapun yang membahayakan paku itu adalah
sedekah. Bagaimana kalau sebaliknya? Malah menebar supaya dapat job tambal ban, itu kan malah murka Allah tuh. Ya, kebalikannya yang menyingkirkan saja mendapat pahala. Nah, kalau menebar paku sengaja untuk mendapatkan keuntungan dunia, Allah kasih kemurkaan di situ. Sebaliknya, kayak kemarin berjima sama istri saja sedekah nilainya. Itu maknanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itulah kajian kita mengenai macam-macam sedekah. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bapak-bapak. Ini yang kita perlu tingkatkan ke setiap hariannya. Kalau saja kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak akan cukup ibadah kita seharian suntuk. Ya. Seharian suntuk untuk beribadah nggak akan cukup, ya, untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyaknya nikmat, makanya turun Ar-Rahman itu, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Itu maknanya. Beruntunglah kita yang masih istiqomah menjalankan perintah sholat berjamaah, menebar kebaikan dan sebagainya. Itu maknanya demikian. Jadi beruntung buat kita, bersyukur Allah masih tanamkan di hati kita semua agar senantiasa cinta dengan Masjid Al-Muwahhidin, cinta dengan berbuat kebaikan. Artinya semakin banyak harta yang kita keluarkan, itulah yang tersisa. Ya, pernah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, setelah kita potong 2 ekor kambing ini, adakah yang tersisa? Maka Aisyah mengambilkan, hanya ini ya Rasulullah, paha belakang 1. Apa kata Rasulullah? Yang tersisa adalah yang semua kamu berikan, dan yang kamu pegang itu bukan sisa, itu adalah yang menjadi sampah atau kotoran. Harta yang kita berikan orang lain banyak itu yang nyisa buat apa? Bekal kita nanti di akhirat. Itu yang kita bawa sampai mati. Yang kita makan, yang kita buat senang-senang. Jadi apa? Jadi kotoran aja, nggak tersisa. Itu maknanya. Itu perumpamaan. Jadi kalau kita memberi harta, kita berikan orang, kita kasih orang, itu sesungguhnya yang tersisa buat kita bawa meninggal. Kalau harta yang kita tinggalkan, bisa saja kita tinggalkan apa? Kita meninggal dunia. Bisa saja harta yang meninggalkan kita, tumpuk harta, apa yang terjadi? Kecurian, penipuan, kebakaran, habis. Hartanya meninggalkan kita. 2 kemungkinan tuh, menumpuk harta, ya, menumpuk bunga. Lihat bunga bank di bukunya, ya Allah, saldonya diperhatiin gitu kan. Itu nggak nyisa, karena apa? Akan habis. Bisa saja yang meninggalkan kita atau harta itu yang meninggalkan kita, ya, kecurian, kebakaran, kemudian musibah-musibah yang lain lah yang menghabiskan harta tersebut. Sakit yang begitu mengeluarkan banyak harta juga seperti itu. Oleh karena itu zakat selain menyucikan jiwa, menyucikan harta. Kalau menyucikan jiwa ini sedekah, zakat, infak, menyucikan jiwa agar terhindar dari sifat bakhil, sifat pelit, terhindar dari yang demikian. Itu maknanya sekalian untuk rohani kita. Nah, untuk harta yang kita makan akan menimbulkan keberkahan. Sedikit jadi berkah. Itu maknanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diaplikasikan buat diri saya dan bapak-bapak semuanya. Baik, saya minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh Pak Jinarko, Pak Kadri dan lainnya. Silakan Pak.
Iya. 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 Baik. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Kadri. Pak Kadri menyimak terus materi hadis kita dari yang kemarin. Luar biasa. Ya, memang kemarin kan ada cerita orang-orang miskin fuqara di Madinah, khususnya muhajirin, ya kan? Merasa iri terhadap orang yang punya harta untuk bersedekah. Makanya kemarin pada hadis yang kemarin dikatakan bahwa bukankah kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah itu merupakan sedekah buat kamu ya Allah. Nah, itu ya memang ada keterkaitan. Saya katakan sekali lagi, hadis yang dikumpulkan Al Imam Nawawi ini berhubungan dengan interaksi antara manusia agar bernilai ibadah. Ini kalau kita amalkan 42 hadis yang ada di sini, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Karena apa? Hablum minallah, hablum minannas dibaca di sini. Gitu Pak Kadi. Nah, lalu kenapa? Bagaimana orang yang sakit? Ya, orang yang sakit bisakah dia bersedekah? Baca lagi Pak Kadi. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik sedekah. Sakit, ketika sakit Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penebus dosa saya. Itu sedekah. Jangan menghujat, astagfirullahaladzim ya Allah, gimana sih ya Allah, saya sholat tiap hari, sakit nggak sembuh-sembuh, pilek nggak sembuh-sembuh, itu kan nggak wal kalimatut thayyibah termasuk kalimat sedekah. Kalau yang kalimat baik itu, alhamdulillah ya Allah, aku diberi cobaan seperti ini, sakit, mudah-mudahan jadi penebus dosa saya ya Allah. Itu juga sedekah. Jadi orang sakit itu banyak, ya dia sakit tapi hartanya banyak. Nih subuh-subuh nih tarif, bilang sama Pak Haji Jati, minggu besok snack saya tanggung, nah itu sedekah juga, gitu. Diwakil dia di rumah, ya kirim ke Pak Haji Jati, gitu Pak Haji. Banyak. Iya betul. Ya. Untuk takarub pada Allah sedekah, banyak jalan. Makanya diperingan di sini makna sedekah. Jadi menjawab kemarin Pak Haji apa ya, antara infak dan sedekah. Kalau infak real, harta yang kita. Nah, akan tetapi jangan salah juga. Ketika orang datang minta bantuan materi, dia kesusahan, wah, saya nggak bisa bantu, bisa senyum aja. Nggak mau bantu, maksudnya punya uang nih, nggak mau bantu. Kan saya sudah senyum, sudah berbuat baik. Saya sedekah dong, padahal dia punya duit, salah. Jangan memaknai demikian. Kalau kita punya kelebihan hati ya bantu. Orang minta nih, ya minta tolong, ya bantu. Kan kadang-kadang ada yang berkali-kali orang minta tolong ke kita. Nah, menyikapinya tentunya gini, kita udah kasih nasihat, udah berkali-kali ke rumah kita, ngeluh lah, punya beras, ngeluh anak sekolah, anak sakit dan segala macam. Dia butuh sekian-sekian, oke baik. Karena berkali-kali udah nggak kembali nih, minta tolong nggak dikembaliin, oke. Saya bantu aja ya, sekedarnya untuk beli obat, kasih 100 atau 50 selah, gitu aja. Terhiburnya dia tiap susah begitu, Allah sudah tunjukin hatinya dia ke kita. Allah udah muliakan kita. Jangan
baru sama yang lain kek, sama saya mulu. Nanti saya disokkan sendiri gitu kan. Sendiri soalnya ada yang kayak gitu. Saking sombongnya dengan kebaikan saya, nanti saya disokkan sendiri. Ini orang datang mulu, ya udah. Kalau emang nggak ada ya kita bilang nggak ada, kita bantu aja. Minjamnya sekian juta dari segini kita bantu. Yang jelas itu adalah nilainya sedekah. Tidak bikin kecewa dia. Ini banyak yang pengalaman bertamu orang dari jauh, ya kan, ke rumah kita, berharap pertolongan, kitanya sendiri boro-boro nolongin, pasang muka nggak senang dengan dia. Apa akibatnya? Mereka astagfirullahaladzim, saya dari jauh